Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Bimas Ayu dari kelas 2 SIA. Pada pertemuan ke-10 ini, di sini kita akan membahas mengenai seeder dan juga OS data. Nah, langsung saja pada tahap yang pertama itu, di sini saya membuat seeder, first user seeder, yang dimana isinya ada name, email, dan juga password. Kemudian di seeder jenis surat, di sini saya membuat di function run-nya seperti ini, isi datanya, dan forwards-nya data ke item, jenis surat item, kemudian di permohonan surat seeder, seperti ini, isinya. Nah, setelah kita membuat seeder, di sini jangan lupa di git push, pertama git add, kedua git commit, dan selanjutnya kita git push. Selanjutnya kita akan berpindah ke halaman AWS data. Nah, di halaman AWS data ini, pertama di sini saya sudah mendaftar, kemudian di bagian database-nya, sini di bagian MySQL, di sini saya sudah membuat namanya yaitu Suci. Database namanya yaitu Suci Layanan DBSIA. Kemudian di bagian usernya itu saya membuat ASSIA. Ini tetap ya kalau awalannya itu. Cuman kita akan menambahkan ASSIA-nya aja nantinya. Di sini kalau mau create tambah penggunanya di sini. Nah, di sini juga kalau misalnya kita udah selesai menambahkan pengguna dan juga si nama database-nya. Kemudian setelah itu kita tes di sini di klik PHP My Admin. Di sini usernya berarti kita coba di sini ya. Nah, ini ada ya. Nah, kalau di PHP My Admin-nya tampilannya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, jika kita ingin mengakses melalui data manajemennya, kita gunakan host sebagai berikut. Host yang ini kita gunakan ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan Heidi SQL di Laragonnya. Nih. Di sini saya udah membuat layanan. Nah, di nama hostnya kita buat namanya MySQL layanan OS data. Untuk penggunanya ini USSIA, terus masukkan sandi. Kita buka, kalau misalnya buka seperti ini tampilannya. Kemudian dia akan ada Suci Layanan DBSIA. Kemudian untuk remote itu kita di sini di halaman ini kita pilih di bagian apa nih? Ini namanya di bagian remote aksesnya. Kita pilih SSH, maka dia akan mengalihkan ke terminalnya. Nah, di sini kita ada nih SSH login. Di sini kita buat namanya itu Suci Layanan. Suci Layanan ini nama user kita. Kemudian passwordnya, kita buat passwordnya awal kita masuk. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian, setelah ini kita create cdww. Nah, sebelum itu, kan kita create cdww, maka dia langsung mengalihkan ke folder www-nya kan. Untuk di GitHub-nya, itu pastikan semuanya udah public. Caranya ketik setting di bagian setting. Kemudian di bagian ini, danger zone ini pastikan sudah public ya. Nah, di sini saya udah public. Kemudian setelah itu
Baru nih kita copy yang kode yang ada di Gitcore-nya. Di kode ini kita copy. Terus setelah itu kita kopikan ke sini. Nah, ini dia. Maka dia akan nge-clone kan. Setelah itu baru kita create composer update yang dimana dia akan mengupdate nih semuanya. Seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan composer update, kita coba lihat di nano-nya. Nano.env, apakah semuanya udah ke halaman. Nah, udah ya. Di DB connection-nya kita udah ubah MySQL. Kalau belum, diubah dulu. Terus di DB host-nya, masukkan yang host yang tadi, MySQL susul layanan alwaysdata.net. Kemudian DB database-nya ini DB SIA, username-nya ini, dan DB password-nya ini. Ya kan? Udah, kita Ctrl X. Berarti udah terubah semuanya kan? Setelah itu, PHP Artisan Key Generate. Nah, kalau misalnya tampilannya seperti ini, berarti udah di generate ya. Kemudian setelah itu kita lakukan PHP Artisan Migrate. Nah, di sini udah di migrate. Jadi nggak perlu, karena nothing to migrate berarti udah di migrate sebelumnya. Nah, dikarenakan pada sebelumnya saya sudah ada perubahan kan, setelah saya git push nih, yang di sini saya git pull biar git pull ini dia nanti folder yang sudah kita mengalami perubahan dia akan masuk ke di AWS datanya gitu. Nah, di sini saya git pull. Nah, git pull. Jadi setiap kali misalnya kita ada perubahan, jangan lupa di git push lalu git pull-nya di AWS datanya gitu. Nih, ini kita git pull. Jadi tampilan seperti ini. Kalau kita akses suci layanan alwaysdata.net. Nah, seperti ini ya. Dan untuk database-nya yang kita tambahkan tadi user itu udah masuk di sini, di database usernya gue guest@gmail. Coba kita akses ya. Nah, udah ya, udah bisa masuk. Di jenis suratnya juga udah saya masukin, udah ada nih. Ada isi datanya, kita ajukan permohonan. Di sini surat pilih warganya. Karena warganya sebelumnya nggak ada ya. Nah, kita tambahkan data warganya dulu. Di sini saja. Nama lengkap, Siti, Ayu, agama Islam, kelamin perempuan, pekerjaan, PT, dan salah. Nah, di sini kita coba untuk di jodoh surat ini kita coba ajukan permohonan. Nah, bisa nih. Murah. Nah, udah ya. Berarti kita coba di permohonan suratnya. Nah, di permohonan surat udah masuk nih. Nah, seperti ini. Di data usernya juga udah ada datanya. Nih, data guest-nya yang udah kita buat di seeder tadi. Kemudian data warganya juga ada. Nih. Nah, mungkin seperti itu ya.
keluarga, user, jenis surat. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya pada pertemuan ke-10 kali ini. Bila saya ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.